lagi. Sekarang ular sudah ada pawangnya. Kayak ekstrak manggis. Udah lama kali itu mah. Beneran tapi. Iya bener udah lama. Jadi ini kan kita kadang-kadang kalau ada ular masuk rumah nih ya kan. Lu nggak tahu gimana cara menanganinya. Udah ada pawangnya sekarang. Iya itu bisa langsung dikirim tim rescue-nya. Syok Snake Rescue itu. Iya. Nah itu nama timnya. SSR. Nah jadi Xiao Snake Rescue ini adalah tim volunteer yang akan membantu Anda menangkap ular perkotaan yang masuk ke dalam lingkungan rumah. Dan dapat dipanggil kapan aja. Mereka 24 jam kerjanya dan gratis. 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 Jadi ular perkotaan aja ya, kalau misalnya ularnya perdesaan dari desa gitu. Ya kalau dari desa ke kota juga bisa ditangkepin. Gitu. Tapi lu pengen tahu kan kayak apa sih bentuk si Xiao Snake Rescue ini ya? Kita lihat. Nggak pengen. Hah? Nggak pengen. Tapi lihat orang-orangnya kayak apa. Ya kan ini tayangan berikut ini nih. Kegiatannya deh. Xiao Snake Rescue adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat peduli ular yang memiliki misi untuk merubah pandangan negatif masyarakat terhadap ular. Hal ini tentunya didorong oleh fenomena kemunculan ular di rumah daerah perkotaan yang kini frekuensinya semakin sering. Tim dari Xiao Snake Rescue sendiri terdiri dari mahasiswa dan dosen. Mereka juga tidak hanya menangkap ular, tapi mereka juga memberikan edukasi mengenai ular kepada masyarakat. Xiao Snake Rescue menerima panggilan 24 jam. Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat ini, diharapkan masyarakat tidak lagi membunuh ular yang masuk ke rumah. Ya, dan sekarang kita sudah bersama Xiao Snake Rescue. Ya, bersama ular-ularnya nih ya. Saya kelihatan santai pada deg-degan ini di sini. Ada Mas Elang, Mbak Tia, dan juga Mas Rudi. Ya, percayalah apa yang dikatakan Rudi. Jadi ini memang mencari ular-ular yang masuk ke dalam rumah-rumah ya? Iya. Menyelamatkan mereka? Iya, kita menyelamatkan ular itu supaya tidak dibunuh dengan manusia. Karena banyak masyarakat itu paradigmanya itu negatif. Seperti kayak ular pucuk. Ini namanya ular pucuk? Ini ular pucuk. Ini sering banyak dibunuh, Pak. Iya, karena karena dia bilang berbisa tinggi. Padahal sih dia berbisa menengah. Dan efeknya itu terhadap manusia itu tidak berpengaruh. Tidak mematikan? Iya, tidak mematikan. Oh, tapi kan memang ular kan banyak banget jenisnya kita mungkin nggak tau ya. Iya. Jadi bawahnya bahaya aja. Bahaya aja. Tapi yang sering di perkotaan itu, salah satunya adalah si pucuk gitu. Pucuk, dan ada lagi kobra. Kobra Iya. sering di perkotaan. Itu bahaya banget ya bisanya ya? Pernah kita nemuin di daerah Pancoran, di perumahan Pertamina, itu kemasukan ular kobra. Kalau Mas Rudi ini juga yang jago menangkap ular siapa di antara tiga ini? Mas Elang. Mas Elang ya? Namanya aja Elang. Elang itu kan. Iya. Kalau Mas Rudi jadi ngapain nih? Saya bagian nyuruh nangkap aja. Tapi pernah ada yang cedera nggak atau mengalami hal yang serius pada saat penangkapan? So far sih belum pernah ada yang sampai serius meninggal misalnya begitu, belum pernah ada. Tapi kalau mungkin kegigit beberapa kali ada, tapi itu juga bukan ular yang berbahaya. Akhirnya digigit balik tuh ularnya ya? Iya, kira-kira gitu. Bentaran itu ada yang hush di situ tuh. Apa itu? Itu yang kantong merah itu apaan? Teman kita, salah satu teman kita. Kita langsung masuk kalau gitu ke Tonight Class. Apa? Jurus ular. Jurus ular. Cedera. Ya, teman-teman dari SSA ini akan menunjukkan cara menangkap ular di Tonight Class. Iya, udah cobain aja langsung. Itu alat-alatnya ada apa aja tuh? Ada banyak ya kalau Harus pakai kacamata ya? alat. Khusus untuk kobra, karena kobra ini bisa nyembur. muncrat. Ini termasuk yang harus dilindungi mata kita. Bisa buta ya soalnya ya? Ya, ini mungkin saya kenalin dulu salah satu beberapa alatnya yang biasa kita gunakan. Ini mungkin standar di Xiao, tapi nanti akan kita kasih tahu beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan tanpa alat-alat ini. Gitu. Ya, berarti kita pakai kacamata juga ya? Boleh? Takutnya kan? Kalau enggak jauh. Oke. Ya. Stay away. Ayo, Pijan, ayo. Mau coba deh Itu si siapa namanya? Oh, ini nggak apa-apa kalau ini. Jalan-jalan. Ini namanya Benita. Benita. Yang hijau apa? Waduh. Yang hijau ini baru. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini belum dikasih nama. Belum dikasih nama. Nama. Mau kasih nama? Baru. Kita pengen kasih nama Vincent atau Desta sih sebenarnya. EP namanya. Oke, ini nama alatnya adalah? Nah, ini namanya tong scruff atau grab stick. Atau kata lain tongsis? Bukan itu lain buat foto. Sebenarnya bisa juga kalau lagi itu. Oh iya benar. Saya berani sama ular tapi yang berbisa no way. Oke. Nah, ini kemudian untuk kantongnya. Nah, ini yang biasanya kita Ini bukan lihat. sama mas yang hijau nih. Nah, ini akan kita kasih tahu bedanya apa.
Nah, yang ini adalah ular yang berbisa tinggi, yang itu yang berbisa rendah. Ya. Biasa. Namanya ular apa ini? Ini namanya ular hijau ekor merah, atau bahasa Jawanya ada yang disebut ular apa namanya? Mas jangan ngomong aja Mas, tangkap Mas. Oh, nggak apa-apa. Mana sih? Ini adalah tanpa menyakiti si ular ya. Tanpa menyakiti si ular. Oke. Ini Lu apaan sih lu? Orang lagi tegang merhatiin lu. Ular terpanik lo kagetin lu. Nah, kalau untuk menggunakan grab stick mungkin bisa dipraktekkan Masukin oleh dulu. Mbak Tia. Nah, sebenarnya semudah ini dia juga tidak langsung dimasukkan ke dalam kantong. Nah, kantongnya pun berukuran cukup panjang, jadi dia kemungkinan untuk Nggak bisa keluar, ya? balik lagi akan sedikit. Mbak ini Nah. berapa Mbak? Saya bayarin dah. Boleh, Kak. Ini sepaket. Sekarang Kobra ini kobra, atau biasa disebut ular sendok, atau juga dalam bahasa ilmiahnya ini Naiades putatrix namanya. Ini satu-satunya ular di Indonesia yang bisa menyemburkan bisanya. Jadi bisanya bisa menyembur sampai sekitar 2-3 meter parabolik. Kalau kena mata itu efeknya bisa sampai buta. Gitu. Buta ya? Ya. Tapi kalau kena kulit, lapisan kulit aja itu nggak berbahaya, langsung disiram pakai air juga cukup. Tapi kalau digigit baru. Kalau digigit, ya sangat berbahaya. Bukannya kalau kena kulit dia kayak soda api gitu bukannya? Oh enggak. Enggak ya? Kok dikeluarin Mbak? Ya silahkan masukin yang itu. Boleh, takut sih boleh Desta, tapi nggak usah peluk-peluk. Mungkin bisa agak mundur. Udah. Cabut. Polis. Garukan. Wah. Wih, cepet banget. Nah, ini ular kobra. Kok nggak ada ininya Mas? Nggak ada kupingnya? Oh, ada di kuping itu. Ih, kok dipegang-pegang gitu. Jangan pegang-pegang gitu dong. Itu, ngeri amat sih. Kisman tenang Kisman. Kisman. Sialan. Nah, Oke. Kalau ini salah satu ular yang kita dapat juga. Ini dapat Iya, juga, dapat kita- di daerah mana? Kita dapat di daerah Depok, Di rumah. di rumah. Rumah gue deket lagi kalau ke Depok. Ini cara yang menggunakan hook. Nah, kalau menggunakan hook memang sedikit banyak kita harus memegang kontak fisik dengan ular. Memegang ular ini hanya kita sarankan ketika misalkan ularnya lebih dari 1 meter. Oke. Oke. Jadi Jadi kalau kalau dari 1 meter tidak jangan disarankan karena memegang. kepalanya masih bisa sangat cepat untuk menggigit di bagian ekornya. Nah, oke. Nah, setelah dipegang ekornya, ini yang harus kita amankan adalah bagian kepalanya. Bagian jempolnya itu harus ditekan kepalanya. Nah, ini yang paling penting lihat seperti ini. Tidak boleh terlalu maju karena giginya kalau misalkan dilihat di zoom, ini Agak boneng giginya ya? masih keluar. Enggak, Iya. giginya dia bisa gitu, Oh, bisa gitu? Ya, gitu. Pengen Nah, artinya harus berbahaya. kena gitu. Ketika sudah dipegang untuk kobra khususnya itu tidak boleh dipamerin ke teman-teman karena dia masih bisa nyembur walaupun sudah ditutup seperti ini. Oh gitu, masih bisa nyembur? Ya. Bisa gitu ya? Ya. Makanya harus dikebawain. Oke, betul. Nah, salah satu yang penting lagi adalah cara memasukkannya ke dalam karungnya. Nah, ini nih paling Nah. bingung nih. Bingung kan? Buntutnya dulu, Ya. patret berarti ya. Ya, kalau bingung pegangan dulu Mas. Oh iya benar. Ya. Tapi Nah, ini berarti mundur. Kalau gigi nggak ada gigi mundur gimana nih? kalau nggak ada gigi tinggal muter. Muter-muter Oke. balik ya. Biar tahu keberadaan ular itu gimana sih? Karena kan ketika ada Bentar, ular, bentar. manggil tim rescue. Oke, mungkin ini di sini nih, dulu. ini nih. Ah. Cara memasukkannya. Nah, ini harus koordinasi sama teman yang megang karung karena nanti megang nggak boleh sambil bengong-bengong. Tuh, gua enggak. Dilempar seperti itu. Oke, baik. Nah, itu aman. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin kalau misalnya kita mau ada yang mau bergabung dengan tim Siok gitu ya. Ini dapat pelatihan khusus. Biasanya kita kalau udah nge-rescue, Oh ya? gitu. Kalau kita udah nge-rescue di rumah itu, kita pasti bakal pasang stiker ini. Ya, nomor Siok, teleponnya. Ya, nomor teleponnya. 0856 133 5844. Ini Ya, kalau sebentar sama lagi ya, sama harganya akan naik loh sebentar lagi. Sesama provider lebih murah ya. Apartemen ya. Bisa cincai lah. Oke. Ya, terima kasih untuk Siok Snake Rescue ya. Berarti kan kita nggak perlu takut lagi ada ular masuk dalam Iya, rumah. iya, Ntar iya. apa Aja aja. takut dulu saya pernah ajakan rumah saya di Cengkareng, rumah samping masih sawah, masuk rumah di pojokan dia udah
Ular hijau, ular sawah gitu. Wah, itu satu keluarga gue kabur akhirnya. Akhirnya nggak tidur di situ saya keluarga. Jadi ularnya akhirnya enak-enakan di tempat. Ya udah, terima kasih ya. Saksikan terus Tonight Show Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam bersama kita bertiga dan juga tentunya tamu-tamu yang informatif ya. Dan juga bisa memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi buat Siox dan terima kasih My Own Music, penonton studio dan juga di rumah. Selamat malam dan selamat istirahat. Saya mau nyanyi. Apakah espresso atau apakah americano? Nasib espresso dan americano ada di tangan Anda. Ketik espresso.